Hai Oji Friends, ketemu lagi sama kita Autogears, bukan .com, Autogears channel. Tapi kita sekarang udah ada websitenya namanya autogears.com. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa ya di subscribe YouTube channel ini sama notifikasinya dibunyiin supaya lu pada kalian nih terima notifikasi kalau kita ada video-video baru. Contohnya seperti ini nih video baru. Nah, kali ini gue mau ngapain ya? Gue sih mau ngebahas dapat mobil pinjaman untuk dirasain, yaitu ini Mitsubishi Pajero Sport Ultimate Dakar. Friends, ini Mitsubishi Pajero Sport Ultimate Dakar, panjang banget nyebutnya. Itu ini yang generasi yang terkini nih, karena ini mobil tahun 2025. Dia bulan Juni 2025. Jadi masih sangat baru. Nah, apa yang mau kita rasain dari mobil baru seperti ini? Ya, jangan lupa ikutin terus. Habis itu nanti kita nyobain bagian dalamnya. Karena kalau bagian luarnya hampir sama sih, sama yang tahun-tahun sebelumnya. Belum ada pembaruan dari segi desain. Masih bagian depan masih desain yang lamanya Mitsubishi. Bahasa desainnya masih sama. Belum ada perubahan-perubahan yang signifikan. Ya maklum lah, ini masih generasi yang sekarang gitu. Sampai kapan Pajero Sport atau Pajero yang baru bakal muncul, kita belum tahu. Cuman yang jelas Mitsubishi lagi bakal ngeluarin mobil terbarunya nih, nanti di Gias. Tapi bukan Pajero gitu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut bagian dalamnya seperti apa, dan kita juga nyobain ini mobil baru. Nah, Oji Friends, kita udah di dalam Pajero Sport Ultimate Dakar tahun 2025, masih baru kinyis-kinyis. Nah, seperti kita lihat, si interiornya ini agak-agak campuran warna aksen burgundy sama hitam mayoritas gitu ya. Ininya juga hard touch ya. Masih hard touch. Terus dia di sini ada biasa cup holder. Ini untuk perpindahan gigi. Untuk parking di sini. Kemudian dia udah ada layar touchscreen seperti ini. Oke, ini untuk radionya. Terus AC-nya juga dia pakai knob, model puter kayak begini. Kemudian ini juga ada knob juga. Jadi dia masih mementingkan bahwa feel untuk pakai knob itu lebih penting gitu ya, daripada kadang-kadang kalau kita pakai touchscreen, semua touchscreen tuh masih bisa salah pencet atau gimana. Jadi masih dipertahankan untuk yang tombol-tombol fisiknya gitu. Di sini ada lighter yang juga untuk bisa dicolokin juga buat kalau misalnya ada buat power outlet. Ini juga ada power outlet juga untuk ininya USB. Terus ini kompartemen masih ada manual booknya ditaruh di sini, masih anyar ini. Tuh, dia ada tatakannya seperti ini. Itu jadi mau naruh handphone bisa. Tapi kalau mau dicopot juga boleh, buat naruh barang-barang yang lebih banyak lagi. Itu barang-barang yang lain. Lalu di sini juga ada tempat buat ngecharge juga, buat naruh handphone juga, yang kayaknya udah wireless gitu, wireless charging. Itu kemudian di sini biasa ada tempat untuk menaruh kacamata ataupun barang-barang yang penting lainnya. Kalau misalnya nggak mau naruh kacamata di sini, bisa dipakai untuk yang lain. Untuk lampu di sini sama, dia ada kayak gitu nyalainnya. Oke, dipencet seperti itu untuk nyalain lampunya. Yang sebelah sini juga ini ada vanity mirror, udah ada lightingnya juga, Illuminati. Kemudian ini apa nih?
TV itu. DVD player bukan. Ada USB-nya, ada itunya juga. Ya ini monitor juga TV lah. Kalau buat infotainment dan untuk yang di belakang buat nonton TV. Kalau dari joknya nanti sih kita bakal ngetes sambil jalan ya, tapi sementara waktu gue ngerasa bahwa ini lumayan empuk gitu. Jadi cukup nyaman buat ya, ini kan memang preferensi orang ya. Kalau gue pribadi sih gue seneng jok yang kayak gini nih, nggak terlalu keras tapi juga nggak terlalu lembut, nggak terlalu empuk gitu, pas gitu, nyaman. Dan ini kesannya karena gue agak-agak sedikit membesar di bagian perut, agak gemuk, jadi dengan adanya penyangga seperti ini, penyangga yang di sini nih, ini kurang nyaman buat orang yang agak gemuk kayak gue, terus terang aja gitu. Jadi mungkin buat yang badannya sering ke gym nih, yang slim ini enak karena dia langsung memeluk gitu. Kalau istilah teman-teman jurnalis tuh, joknya memeluk kesannya. Kalau gue sih nggak pengen dipeluk sama jok ya, tapi dipeluk sama siapa ya, Poco lah gitu loh. Selebihnya sih ya empuknya enak, tapi untuk bagian sini sekali lagi kurang buat gue. Oh ya, di sini ada pedal shift gitu, pedal shift. Nah di sini juga sudah banyak tombol-tombol kontrol juga. Contohnya ini buat volume, kemudian untuk kontrol misalnya lo selektor ya, pilih apa gitu. Ini contohnya selektor di sini. Tuh. Ya standar mobil zaman sekarang lah. Ya hampir semuanya ada kayak gini-ginian ya. Iya. Rata-rata semua pengoperasiannya biar lebih fokus di drivingnya, jadi nggak nabrak gitu daripada mencet-mencet apa nih. Nah kalau itu adaptive cruise control. Oke. Ini sih. Udah ada ADAS tapi belum ada lane keeping assist gitu ya, menurut yang punya, karena ini bukan yang punya gue gitu. Oke, kontrol-kontrol di sini semua, dan ini layaknya mobil Jepang. Untuk yang lampu dan lain-lain itu di sebelah kanan, dan untuk yang wiper itu di sebelah kiri seperti mobil Jepang lainnya. So far itu ya. Ini pengaturan joknya belum elektrik ya? Belum. Masih manual. Udah nih, udah elektrik. Tapi memang nggak ada di pintu gitu, masih di joknya. Tapi dia udah elektrik pengaturan ininya. Yang dan di sini belum. Udah dong. Serius? Belum. Oke, jadi untuk di bagian driver dia udah pengaturan joknya udah elektrik. Terus ini teleskopik juga. Coba. Masih manual. Mungkin cuman tilt doang ya, belum teleskopik gitu. Jadi mobil ini masih hanya tilt steering, dan itu masih sifatnya mekanis ya, bukan elektrik. Coba. Ya, gue sukanya segini sih, walaupun ini agak mentok di sini. Iya, karena nggak mau terhalang. Iya, tidak mau terhalang pandangan gue terhadap jalanan. Tapi kalau mau keluar susah. Kalau mau keluar tinggal dinaikin aja. Memang ribet, tapi itu yang kamu suka ya? Iya, saya suka yang ribet-ribet Pak. Seperti itu. Oke, mungkin untuk sementara bagian depan seperti itu. Ntar kita coba kita lihat belakang. Kita lihat bagian belakang seperti apa. Ini SUV yang ini 4x2 ya, bukan yang 4x4. Jadi karena dia SUV ya, gue tinggi 172 172an lah. Masih ada jengkal segini, kelihatan kan? Masih ada sejengkal kurang lah, setengah jengkal gue lah. Itu lampunya. Terus ini tadi untuk monitor. Coba buka. Gitu. Nah ini monitornya, alias TV alias screen, buat kalau misalnya yang di belakang pengen lihat film atau baca berita, nonton berita, bukan baca berita, nonton berita. Itu. Kemudian ini ada ini di tengah. Ya. Oke, cup holder, modelnya dipencet dia akan keluar. Terus ini bisa ada kompartemennya lagi nggak sih? Nggak ada. Oh, tidak bisa. Tidak ada kompartemennya. Kebetulan mobil yang sebelum ini kita review, bukan kita review sih, kita rasain.
itu dia bisa dibuka sini. Jadi ada, tapi kalau yang ini si Pajero Sport Ultimate Dakar, panjang banget nyebutnya, itu tidak bisa dipakai buat kompartemen, hanya buat tatakan begini. Biasa ini ada si nih power outlet, colokan AC pada sini. AC 220 volt. Kemudian sebelahnya dia ada USB charging port. Lalu di sebelah pintu, di bagian pintu, oh ya, di jok sini udah ada. Nih dipakai velcro untuk supaya nggak kepek begitu, jadi dipakai velcro. Terus di pintu dia ada cup holder juga. Terus belum ada speaker. Tidak ada speaker di pintu. Di atas ini ada kisi-kisi AC. Nah, nyaman nggak duduk di belakang? Legroom segini, nggak nyampe sejengkal. Ini posisi tadi terakhir gue nggak terlalu mundur, tapi juga nggak terlalu maju. Jadi ini masih nyaman lah, masih enak gitu, walaupun nggak sejengkal penuh gitu. Kemudian dia ada ini buat pegangan nih, handle. Sini juga ada handle juga. Nah ini seat belt. Masuk. Nah, gitu. Tapi dia juga ada apa nih? Oh ini AC, kisi-kisi AC. Terus kalau misalnya kita mau bawa kayak barang-barang yang perlu net gitu juga bisa dicolokin nggak sih? Nggak ada ya? Disangkutin ya netnya. Kayaknya tidak ada, tapi seenggak-enggaknya jok belakang diturunin. Kita lihat belakang. Nah, bagian belakangnya nih, di sini di bagian belakang nih kebetulan udah direbahin, jadi kelihatan space-nya lebih gede kalau kita mau bawa barang-barang, mau bawa sepeda, kayak sepeda lipat atau apa, itu bisa. Atau mau yang sekarang lagi ngetren itu camping-campingan, bawaannya cukup banyak. Nah, contohnya di sini tuh dia udah ada kompartemen sendiri buat naro-naro seperti yang pengaman, safety di sini. Terus di bagian belakang ini juga udah ada seperti layaknya mobil 3 row atau 3 row. Ini udah ada apa namanya, cup holder. Terus lalu ada ini juga, power outlet. Nah, kalau untuk netnya mungkin sampai sini nih, sama di tengah situ tuh buat netnya. Kalau ada mau bawa barang gitu, boleh disangkutin. Tapi kalau menurut gue sih, kalau yang itu mendingan kalau kita mau bawa anjing atau bawa apa, itu netnya bisa sampai atas juga seharusnya. Oke. Itu buat naro-naro, iya. Boleh di itu. Nah, kalau di sebelah sini, kalau misalnya biasanya kalau gue ya, gue kalau ganti oli atau gimana-gimana, itu oli sisanya tuh gue taruh sini gitu. Kalau misalnya kita ngisi, tapi kalau ini dia buat naro-naro kayak tools di sini, dan juga dapat ini nih, apa namanya? Dongkrak, ya Allah. Dongkrak buat ditaruh di sini. Tuh. Tapi kalau gue sih biasanya naro sisa oli gue di sini. Gitu. Oke, ini ada ini juga nih. Features ini yang gue juga belum tahu ini buat apa, cuman bisa buat ngiket-ngiket kalau misalnya kita bawa barang kayaknya, biar nggak goncang-goncang. Karena ada 2 ya. Iya, atau net juga, jangan-jangan. Bisa jadi. Itu bagian belakangnya. Nah, itu dia tadi kita udah ngebahas bagian dalam dari Mitsubishi Pajero Sport Ultimate Dakar. Bagian dalamnya. Sorry panjang banget, lo lihat dong namanya. Itu kan. Coba dulu lah. Apaan? Pajero Sport Dakar Ultimate. Tapi katanya tadi Ultimate dulu baru Dakar. Tapi itu namanya panjang banget ya. Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate. Ada satu lagi sebenarnya, Om. Apa? 4x2. 4x2. 4x2, bukan 4x4.
gitu. Jadi panjang banget. Kita udah lihat dalamnya. Nah, nanti kita kita juga bakal nyobain ini mobil sambil jalan. Jadi sekali lagi jangan kemana-mana, ikutin terus rasa nyobain atau berkendara dengan si Pajero ini. Singkat aja Pajero. Oke. Oji Friends, kita sekarang sambil jalan nih nyobain rame-rame satu keluarga. Nyobain apa, Rik? Mitsubishi Pajero Sport, Dakar Ultimate 4x2. Coba tuh, hafal nggak Uji Friends? Gitu ya. Apalah. Panjang gitu. Jadi ini rasanya nih, pertama kalau dari yang nyetir, gue terus terang jarang bawa mobil SUV, dan yang kedua jarang bawa mobil diesel. Jadi buat gue ini getarannya lumayan. Jangan kanan. Jangan kanan. Nggak mau, itu buntu. Buntu. Itu buntu sana. Ya benar. Oke. Dia bilangnya jangan kanan, bilangnya sih. Jangan kiri. Nah. Salah. Maafkan. Nah, kayak gitu. Netizen. Itulah dia, Oji Friends, rekan kita. Jadi kembali lagi gua statement gua adalah ini mobil banyak lumayan getarannya karena apa? Karena diesel ya. Itu karena gue jarang bawa mobil diesel. Ini getarannya berasa banget, tapi dari segi kelimbungan buat gue tadi udah ngelewatin gajlukan kalau kata sebelah gue. Itu ya agak-agak limbung sih. Ya wajar lah, SUV tinggi gitu. Benar. Ini. Nah, tapi memang si Pajero ini, jadi kita karena SUV jadi berasa controlling banget ini ya. Di depan berasa agak-agak arogan gitu kalau bawa SUV itu kesannya, karena dia gede, tinggi gitu. Itu kesan yang gue bawa sih, kesan yang gue rasain dengan nyetir ini mobil gitu. Nah, sekarang dari belakang dulu nih. Di belakang dulu deh, belakang. Belakang gimana rasanya? Limbung atau gimana gitu? Limbung sih ya kayak agak dikocok-kocok lah ya. Apanya tuh? Perutnya. Gua nggak kayak apa ya? Belum biasa aja kali. Lebih ke belum biasa. Cuman emang jadi makin paham sih kenapa orang banyak keluarga yang memilih ini ya. Karena dia besar, tenaga harusnya udah bukan masalah, akomodasi banyak tercukupi, apalagi kalau yang di tipe ini udah ada ini nih tadi ya, multimedia center kali ya, TV nih, TV lah, ada TV yang udah bisa langsung dicolok pakai USB, terus ada HDMI gitu-gitulah. Ini lumayan ya, makanya jadi buat keluarga jalan-jalan jauh pakai ini tuh jadi emang masuk akal. Tinggal ini ya, di setting camper van. Iya, wow. Betul. Kalau nyaman sih banyak mobil yang lebih nyaman kayak SUV lebih nyaman daripada ini ya. Kurang tahu saya. Kayaknya iya. Kalau dari segi nyaman. Cuman harusnya ini tuh lebih nyaman daripada Fortuner ya, Pak? Harusnya sih ya. Harusnya ya. Harusnya ini lebih nyaman daripada Fortuner. Cuman ya ciri khas mobil leather frame aja ya. Nggak mungkin bisa nyaman kayak yang monocoque gitu. Pasti Wak, enak gak? Kalau gue pribadi sih nyaman sih ya. Mungkin karena jarang nyobain mobil-mobil sekelas begini ya. Yang pasti kalau dari seatnya tuh pas sih di bodi gue yang nggak terlalu tinggi itu. Terutama bagian kepala nih. Jadi kalau mau santai, mau tiduran mungkin ya. Ini enak sih menurut gue ya. Cuman nggak tahu deh dari yang lainnya juga kan masing-masing punya pendapat sendiri. Betul. Paling gue sejauh ini sih enak sih, masih enak sih. Kalau masalah goyang-goyang ya emang agak lumayan berasa sih gitu sih. Paling dari gue itu sih. Udah. Gitu doang. Gitu aja, mau apa lagi? Ya paling gue nambahin ini deh. Kayaknya untuk gue tinggi gue ini sih joknya kayak cuman sampai setengah paha gitu. Nggak nopang ya? Iya, nggak nopang full gitu. Jadi agak-agak pegel gitu. Sini Mas Erik ditopang. Mau ditopang? Iya, ditopang bangku yang lebih baik. Oh gitu.
Kalau di kan Semalam atau Pak Oga, Bang. pekerjaan yang lebih baik mungkin bang. Daripada review-review mobil ya. Iya kayaknya kalau kurang lebar gitu kalau buat gue ya, kalau mau agak nyaman harus terlalu tegak jadi gitu sih. Kalau faktor safety sih kayaknya nih logo-logo airbag-nya banyak nih, 6 harusnya lebih ya. Harusnya sih lebih. Iya, Tapi harusnya di sih sini nggak ada lebih. sih. Ini di pilar ini ada Di sini ada nih. Oh. itu nggak ada ya? 6 titik harus ini. Ada nih sih kayaknya. Sebelah sini tapi. Nggak ya? Terus. Iya, udah sih paling sisanya ya emang sesuai kebutuhan keluarga besar di Jakarta ya. Ini kalau lagi main ke mana? Cikampek, Cipularang atau ke apa sih itu Bal namanya? Cipali. Cipali. Nih banyak nih yang ngebut-ngebut pakai gini atau di MBZ nih. Ngebutnya ya. Sayangnya kita nggak bisa ngerasain di tol. Jangan sih, gue nggak mau ikut. Kalau gue mau ngebut naik mobil gini di MBZ, gue di rumah aja. Gimana? Boleh. Nah, Daripada gua gimana Om Iqbal di samping Pak Kusir yang sedang bekerja? Samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Boleh di Rasanya review. sebagai passenger gimana? Gua sih lebih nyaman ini ya dibanding Fortuner ya. Hmm, Jujur ini adalah bukan yang terbaik, tapi lebih lebih mending. lebih enak lah duduk di supir di bawah di samping supir ya dibanding Fortuner menurut gua. Lebih nyaman. Terus apa lagi ya, dari segi apa nih kualitas mobilnya ya, ini masih banyak yang keras-keras nih ya. Iya, Door trimnya. masih belum soft touch. Iya. Si dashboardnya juga plastik semua. Iya, harga 600-700 sih ya. Mahal, Bah. Mahal ya. tapi masih Plastik. Cuman emang joknya dibalut dengan kulit warna abu-abu dan merah jadi terkesan mewah. Iya, sepakat. Merah marun nih. Burgundi lah, Burgundi ya, bahasanya Burgundi ya. Jadi terkesan mewah. Di sini juga ada kayak aksen-aksen krum-kruman, jadi terlihat shiny. Jadi terlihat mahal. Padahal sih gue juga nggak demen sebenarnya. Kayak warna doff aja cukup ya harusnya ya. Terus apa lagi ya? Di sini armrestnya juga enak. Jadi pas banget nih mobil sebenarnya. Wah, sayangnya gue sambil nyetir dua tangan jadi nggak bisa begini. Iya Pak, nggak boleh Pak. Tangan harus tetap di setir curang. Pak. Nggak boleh begini. Jangan Pak, jangan bahaya. Bisa gue begini. Bahaya. Ya kalau gua begini atau begini juga bisa nih. Sembarangan tangannya. Ya cukup nyaman lah duduk di sini. Gua nggak tahu di belakang rasanya kayak apa ya. Tadi si Erik sama Pak Siwa yang di belakang ngerasain. Kalau dari sisi joknya nih, teman-teman, kalau gue tadi udah bilang sama OG Friends bahwa ini buat gue pas untuk joknya ya. Bener. Setuju, Pas, sepakat. nggak terlalu empuk, juga nggak terlalu keras. Setuju. Itu sepakat. kalau Sepakat. soal apa sih namanya apa ya, kelembutan jok Kelembutan gitu jok. Oh. ya? Yang itunya sih enak. Ini nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk. Iya. Di tengah-tengah. Jadi nggak bikin capek kalau jalan keluar kota gitu, Betul. jalan jauh. Tapi satu nih, Mm-mm. di konsol boxnya ini kurang gede nih kayak buat naruh minuman di Buat sini nih. apa? Iya lo kalau Buat misalkan apa? bawa tumbler. Ini ada dua gini loh. Iya bener, tapi kan bisa Cukup, ngeganggu kan? kalau misalkan lo naruh tumbler yang gede nih di sini nih, Ah. ukuran 500 lebih. Nih tangan lo nggak bisa dengan enak nih. Sekalian aja bawa galon. Ya Sampat. bener sih. Tapi- marah dia ngamuk-ngamuk. Tapi gini Bal, kalau ini dipakai buat camping ya, camper van gitu. Mhm. Lo bayangin pakai overland di atas. Mm-mm. Ini enak sih kalau menurut gua ya. Iya. Berhubung gua nggak pernah camping pakai mobil dan lain-lain. Mm-mm. Jadi gue cuma bisa ngebayangin nih itu bahwa pakai ini. iya. Enak. Tapi yang 4x4 sih kalau gua. Iya setuju. Kalau buat overland gue pakai 4x4. ada ya 4x4 ya? Ada yang satu Four wheel tipe drive lagi ya? yang lebih tinggi. 4x4 apa AWD? 4x4. Itu lebih ya itu lo udah siap overland lah. Maksudnya kalau 4x4 tuh lo udah beneran nggak perlu milih jalur mana Nggak perlu yang lo lewatin gitu. Nggak perlu mikir. Iya, udah nggak takut lah. Ya yang easy mah masih Selama bisa lah sama mobil bisa medium. lewat, gas. Jadi bener-bener all terrain kalau Nah. istilah orang-orangnya.
AC udah pasti menggigil. Tapi enaknya di sini ada ginian nih. Tuh. Bener. Buat yang nyetir nih, nggak Ada. kelihatan di screen tapi dia ada pegangannya. Grand Max juga ada nih. Nah, iya kan? Iya apa? Ada apa di mobil mana? Grand Max juga ada gitu Oh, kan, Grand Max pegangan juga gitu doang. ada. L300 tuh. Saudara tuanya dia. Ada. Ya. Ada pegangan Ada begini. pegangannya di situ. Gue juga bingung. Oh ini sebetulnya buat kalau misalnya kita buka pintu Iya, mau mau naik ke naik. dalam, buat orang-orang yang Nah. udah berumur kayak gua, jadi harus Butuh pegangan bantuan ini. ya? Iya butuh Udah berumur. butuh Emang bantuan umurnya lagi. berapa ya Pak ya? Hah? Umurnya berapa sih Pak? Ya ada lah. Oh, Apalah umur Karena di belakang sebuah sebenarnya angka. juga ada, Om. Ada juga kan? Iya, kalau mau naik di pintu belakang nih, Yes. penumpang juga ada pegangannya. Jadi- Karena emang mobilnya lumayan Tinggi. ya. Yoi, makanya agak-agak pelimbung. Iya. Maklum lah SUV. Itu. Ini AC-nya udah dual zone ya, kiri kanan, triple zone sama Triple belakang. Iya. Bisa ngatur masing-masing. Tuh. Terus ada fitur ini juga nih Om. Bisa ngatur masing-masing. Itu wireless charging. Wireless Di charging. belakang Yes. Bisa, Bang. Bisa dong. Gimana? Situ tuh. Wah, ini. Ada up and down. Oh iya. Tolonglah Rick. Oke, jadi Betul, betul. kalau kesimpulannya nih dari gue pertama, karena gue ini jadi agak bias karena gue jarang bawa SUV, jarang bawa mobil diesel. Kesan pertama gue bawa SUV dan SUV diesel adalah ini berasanya sama kayak Innova gue. Innova ya? Iya, gue pernah bawa SUV kayak apa? Innova kan bukan SUV tapi dia MPV. Tapi dia kan ada yang diesel tuh. Yang mana nih Barong nih ya? Apa Reborn? Gue justru sebelum yang Reborn. Barong Yang pernah berarti. bawa, yang Barong lah. Jadi gue berasanya sih ya mirip-mirip Innova kalau buat gue gitu, pribadi gitu. Hanya kelasnya ini di SUV dan tanda kutip dia mobil buat para pejabat kali gitu ya. Gitu. Cuman ini depan buntu ya. Kita mundur. Bukannya masih ada satu lagi ya? Enggak ini kayaknya. Jadi verdict dari gue sih ya nggak beda jauh sama, apalagi ini kan 4x2 4x2, jadi sama aja kayak gue bawa Innova menurut gue, cuman beda lebih tinggian dikit, bahkan ini kayaknya lebih limbung buat gue sih gitu. Ya kalau mau nyari nyaman mungkin Pajero kali ya. Tapi kalau mau nyari yang rada powernya gedean bisa ke Fortuner GR yang 2.8. Nah itu kita belum pernah nyoba. Buat OG Friends yang pengen dicobain mobilnya buat kita obrol-obrolin, silakan tuh hubungin kita kalau mau di review alias mau dicobain mobilnya. Jadi biar kita dan OG Friends juga biar yang lain biar tahu gitu perbedaannya si Pajero Sport sama Fortuner ya. Apalagi yang GR Sport ya. Sebenarnya sih ada satu lagi Om enak apa yang ngomper ya. Apa tuh? Si siapa? Santa Fe. Santa Fe gue sebenarnya udah sih. Iya. Itu emang sadis itu mobil. Tapi Cuman kita kan di sini mau ngasih tahu soal Pajero. Sebenarnya komparasinya kan ada 3 tuh kan. Pajero, Fortuner, sama si Santa Fe. Santa Fe. Oke. Nanti boleh sih kalau misalnya yang punya Santa Fe mau dicobain sama kita lagi gitu. Kalau gue pribadi ini dibanding sama gue belum pernah bawa Fortuner, tapi kalau Santa Fe gue udah pernah bawa. Gue sepertinya di sini ya, gue lebih suka Santa Fe sih. Setuju. Tetap patah lah dengan desain belakangnya ya. Iya. Ya kalau soal desain sih dibandingin kenyamanannya dan fitur-fitur yang ada di Santa Fe dibanding ini dengan harga yang ya cukup beda sih. Ya gue lebih milih Santa Fe lah. Iya. Tapi kan karena ini Pajero nyaman juga, cukup nyaman. Ya makanya Oke, itu kesan-kesan kita naik ini mobil dalam keadaan jalan, nggak cuma statik. Dan kalau netizen lagi, kalau OG Friends punya komen-komen, wah nggak gitu om atau gimana silakan Komentar di komen bawah. di bawah. Kalaupun anak-anak yang pro Fortuner atau Fortuner fanboy, ya silakan juga kalau mau, enakan mobil gue atau gimana segala macam, hubungin kita cobain gitu loh. Jadi kita nggak bias gitu ya, karena ini biasanya emang head to headnya sama Fortuner, bukan begitu kawan-kawan. Betul. Alright, sejauh ini itu dulu ngerasain yang ini mobil karena ini udah gelap juga. Jadi nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana.
itu tadi kita udah ngerasain rame-rame naik mobil ini, Mitsubishi Pajero Sport Ultimate Dakar 4x2. Rasanya seperti yang gue bilang tadi di verdict kita rame-rame bahwa ini mobil ya value-nya pas dengan harganya dia nih, rasanya dan lain-lain. Kalau kita compare dengan kompetitor ya tadi ada pro cons-nya di situ. Jadi dan ini mobil baru karena ini SUV juga, jadi kita berasnya agak limbung tadi sedikit gitu ya. Tapi basically untuk si peredam kejutnya tuh, shocknya dan juga untuk dia pas lagi bantingannya itu enak sih. Gitu. Tadi lupa gue sampein bahwa bantingannya enak, cuman emang agak limbung aja karena dia SUV. So far itu dulu, pendek kata, jangan lupa di like video ini, di subscribe YouTube channel kita, kunjungin website kita yang baru, autogears pakai s.com. Terus sampai ketemu di video-video kita berikutnya. Ya.